Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah, berkat kudrah dan inna Allah Subhanahu wa taala, detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat di saat banyak saudara kita yang dirawat. Alhamdulillah, detik ini kita oleh Allah masih diberikan panjang umur di saat banyak saudara kita yang telah dikubur, dan kita masih oleh Allah diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam dalam jiwa kita, sehingga kita masih sanggup menjalankan beberapa ibadah penting pada subuh kali ini. Yang pertama, ibadah sholat subuh berjamaah, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga thalabul ilmi. Satu kali berangkat, 3 jenis amal soleh terlampaui. Mudah-mudahan itu menjadi amalun soleh makbulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, ikhwati iman, kita telah menyelesaikan saum yang keberapa, ikhwati iman? Kelima? Keenam? Sekarang 6. Jadi lebaran tinggal 25 hari lagi. Ya, 24 hari. Alhamdulillah, berkat wasilah keluarga besar DKM Al-Hikmah bisa bersilaturahim dalam rangka mengecas hati, mengecas pikiran di bulan Ramadan. Yang ini adalah merupakan bagian dari jihad di Ramadan, yaitu ngaji ahad di bulan Ramadan. Ikhwati iman, pada tema kali ini sesuai dengan pesanan tema terkait hubungan antara saum dan produktivitas. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, dan ikhwati iman juga sering membaca Al-Quran, sering ketemu dan hampir disebar oleh Allah di berbagai sudut, selalu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu bergandengan tangan antara kata amanu wa amilus sholihat, ada beriringan. Amalus sholihat itu adalah bentuk aktif untuk kita senantiasa berbuat, senantiasa bekerja, tapi dengan landasan as-sulhu, kebaikan. Jadi kita didorong, digenjot oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus bergerak, agar senantiasa terus bekerja, agar senantiasa menghasilkan produktivitas. Jadi kata kunci pertama dalam Quran itu didorong innalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, dalam Quran disebutkan dengan kata i'malu ala makanatikum. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu ala makanatikum, di tempat-tempat kedudukan kamu. Dalam ayat lain, i'malu ala syakilatihi,
Dari situ ada yang menduga bahwa istilah skill itu berasal dari sakilatihi katanya. Dua ayat itu memberikan informasi pada kita bahwa Allah menginginkan agar kita umat Islam itu senantiasa produktif, senantiasa berbuat sesuatu, senantiasa bergerak terus. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Kanjeng Nabi di dalam hadis-hadis yang menopang terhadap keterangan tadi, maka ada beberapa kata, yaitu bahwa ba'dal faridoh, yaitu setelah kewajiban-kewajiban, maka yang disebut dengan kasab. Ada kata kasab, ada kata fa'ila, ada kata fa'ala, ada kata amila. Jadi ada 3 kata di situ. Maka menuntut rizki yang halal ba'dal faridoh, setelah itu kewajiban-kewajiban sholat, zakat dan lain-lain, yaitu menuntut atau mencari rizki yang halal. Yang kedua, kalau kita lihat hadis, sampai Rasulullah memberikan perumpamaan yang keren pada umat-umatnya yang senantiasa punya produktivitas. Sampai Rasulullah mengibaratkan seseorang yang bekerja dengan keras untuk kebutuhan keluarganya, ujung hadis itu keren, spiritnya kal mujahid fi sabilillah. Ada kata kunci di ujung hadis itu, maka perumpamaannya seperti seorang yang mujahid di jalan Allah. Jadi kita bekerja, berangkat pagi, kemudian kita bekerja keras sampai letih, lelah, lesu karena bekerja, maka ada reward seperti hampir setara dengan rewardnya seorang yang mujahid fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga mengemukakan bahwa seseorang yang dia bekerja keras, banting tulang, dan dia malamnya merasa keletihan, lesu, capek, cek orang mah tos siang bekerja, ada kata kunci berikutnya, maka maghfiron, Allah akan memberikan limpahan ampunan. Nuju yang kerewe di kursi kunaon letih lesuduh cara rape karena bekerja, maghfiron. Bahkan dalam hadis lain ada dosa yang tidak bisa dikaper proses penghapusannya dengan sholat, tidak bisa dikaper dengan haji, dengan zakat. Ada satu keterangan yang memberikan informasi hanya bisa dikaper dengan keletihan, kelelahan, kelesuan seorang hamba karena letihnya bekerja. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang malamnya tadi yang kere, capek gitu, maka ada kata yuhibbu, Allah mencintai melihat hamba-hambana nu keletihan, kelelahan, kelesuan akibat dari siang nate bekerja keras, banting tulang, naon-naonnya dibanting-bantingkeun gitu. Saking gambarannya bekerja keras. Secara umum bahwa itulah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah spirit untuk kita menyuntik untuk punya produktivitas.
Nah, kalau kita hubungkan dengan saum Ramadan, maka tercatat iman ada banyak peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan yang keren abis dan keren banget terjadi di bulan Ramadan yang menunjukkan tidak menurunkan produktivitas. Ada beberapa kisah yang itu sangat penting yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bukan persoalan nuzul Qurannya, tapi bahwa Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul harus mondar-mandir naik turun gunung Gua Hiro, padahal dalam situasi Ramadan. Kalau kita ke Gua Hiro, perjalanan sekarang ada tangga-tangga, ada teteclean, cek bahasa Jerman nama. Itu 1 jam berangkat ke atas. Zaman Nabi Kanjeng Rasul belum ada teteclean. Nabi harus naik tebing, naik gunung itu, pulang pergi untuk tahanus di Gua Hiro. Berarti Kanjeng Rasul di tengah terik panas matahari, dia tetap menunjukkan kekuatan produktivitasnya dengan berkholwat pulang pergi hatta turun surat favorit bapak-bapak, yaitu Iqra, ayat yang pertama turun. Yang kedua, misalnya peristiwa wafatnya Siti Khadijah sebagai bebek separuh napasnya Kanjeng Rasul, itu terjadi di bulan Ramadan. Bukan persoalan wafatnya Siti Khadijah, tapi bahwa itu betul-betul menghantam psikologis Kanjeng Nabi. Karena Siti Khadijah sebagai orang yang terus mengorbankan harta, mengorbankan dirinya untuk membackup dakwah Kanjeng Rasul. Tapi Rasulullah SAW terus melanjutkan perjuangannya, sehingga dalam tarikh dikenal sebagai tahun berduka citanya Kanjeng Rasul itu di bulan Ramadan. Sebelumnya wafat itu pamannya, diikuti dengan istrinya. Betapa dua sosok ini penting di dalam dakwah Rasul, tapi itu tidak mengendorkan semangat Kanjeng Nabi untuk tetap produktif melakukan gerakan dakwah. Termasuk wafatnya Ali bin Abi Thalib yang itu ditikam sebelum sholat subuh oleh muslim, sehingga itu pun terjadi di bulan Ramadan. Wafatnya Siti Fatimah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Lalu dalam peristiwa-peristiwa yang menunjukkan produktivitas itu, yaitu terjadinya perang Badar Kubro, di mana perang Badar Kubro, perang yang menentukan maju atau mundurnya muslimin saat itu. Kalau saja secara teori umat Islam kalah dalam perang Badar itu, maka pintu masuk untuk menjayakan umat di zaman Rasul itu agak sulit. Tapi dengan spirit produktivitas jihad yang tinggi, perang yang dilakukan di bulan Ramadan, yang Rasulullah membawa 300-an pasukan, lalu kemudian orang kafir Quraisy hampir mendekati 1000. Duel ini tentu secara kuantitas sangat berat. Tapi para sahabat walaupun menuju saum, pareran banget perang, melakukan perang. Walaupun dalam situasi saum, mereka terus berjuang memenangkan pertarungan di sebuah tempat namanya Badar, sehingga disebut sebagai perang Badar. Jadi
pada konteks saum itu melakukan Rasul dan para sahabat melakukan perang yang tentu ini menjadi pembuka bagi kejayaan Islam saat itu, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dalam peristiwa penting lainnya, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai komandan perang salib dari Islam, yang saat itu perang salib sampai berjilid-jilid, lalu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan beberapa kota kunci di benua Eropa, sehingga kemudian membuka pintu masuk agar negara-negara Eropa di bawah komando Islam oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini menjadi sejarah penting di dalam perkembangan Islam, sehingga memiliki jejak di beberapa negara Islam di Eropa seperti Turki, kemudian Spanyol. Itu terjadi karena kemampuan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menguasai medan di perang salib saat itu. Itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, beberapa peristiwa penting itu terjadi di bulan Ramadan, termasuk pengambil alihan Masjidil Aqsa atau Palestina pada abad di mana umat Islam ekspansi, yang dulunya dikuasai oleh Salibis dan Yahudi, saat itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk proklamasi kemerdekaan RI itu juga konon terjadi pada waktu bulan Ramadan. Dari sederet fakta itu, iwatu iman, maka Ramadan itu tidak mengendorkan produktivitas, tapi justru melahirkan energi-energi yang lebih dahsyat dan keren untuk berbuat sesuatu. Nah, jika hal ini kita hubungkan dengan saum Ramadan, maka ini sangat penting untuk kita yang hidup di era sekarang ini. Maka kalau kita lihat apa itu saum? Saum itu adalah diambil secara lugah dalam kitab-kitab koneng, sering disebutkan as-saum lughatan. Menurut lugah itu adalah al-imsak, yaitu menahan. Mengapa saum itu para ulama mendefinisikan dari kata imsak? Karena logikanya 11 bulan yang lalu kita lemah atau mungkin seringkali tidak mampu mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan nafsunya. Maka kalau diibaratkan tadi, latihan gojlogan, training selama 1 bulan ini adalah hakikatnya latihan imsak. Sebab apa? Kalau imsak disambungkan dengan kataan, maka artinya itu adalah menahan diri. Kalau kata imsak disambungkan dengan bi, maka artinya adalah berpegang teguh. Maka sekarang ini waktu iman kita ikut dalam training massal 2 miliar kaum muslimin, hakikatnya sedang di-training, digojlok, disekolahkan melalui madrasah Ramadan agar kita punya kemampuan imsakan dan imsak bi. Sebab bisa jadi iwatu iman 11 bulan yang lalu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Kalau Imam Al-Ghazali mengibaratkan bahwa hati itu bagaikan raja yang mengkomando seluruh alat-alat indera kita, dari pikiran, mata, kemudian telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Itulah pasukan-pasukan hati yang digerakkan komandonya oleh hati. Nah, maka bisa jadi produktivitas kita tinggi tapi etis dan akhlaknya hilang. Jadi banyak tumpukan-tumpukan dosa, tumpukan-tumpukan kekeliruan, kehilapan, karena kita adalah al-insan makhlul khata wan nisyan. Maka 11 bulan yang lalu bisa jadi kita banyak menumpuk kesalahan, kehilapan di tempat kerja kita. Nah, dengan sekarang ini kita masuk di bulan Ramadan, produktivitas itu harus yang pertama harus berlipat-lipat. Walaupun betapa indahnya Islam kita dalam Al-Quran sampai bekerja sekuat tenaga, tapi Allah juga melihat wa 'alal ladina yutiqunahu. Pasti ada orang yang bekerja tapi ripuh, tapi bakal menimbulkan kemadharatan, itu diberikan celah untuk berbuka. Nah, jadi yang pertama, landasan etis kita digojlok, ditraining oleh manajemen tarbiyah Allah dan Rasul ini. Yang pertama apa? Ditraining untuk punya kemampuan imsakan, menahan diri. Yang kedua, kita digojlok agar ngagaduhan imsakbi, berpegang teguh, sehingga kita beraktivitas, produktivitas tinggi, tapi menjaga komando negatif dari hati, sehingga kita